Salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Terpuji Kristus yang boleh senantiasa menganugerahkan kehidupan kepada kita semua. Dan kita boleh bersyukur terkhusus pada hari ini kita boleh kembali diperjumpakan dalam renungan harian Senin 27 Juni 2022. Mari bersama kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih karunia yang tiada batasnya Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk semua hal yang boleh Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami bersama-sama mau bersyukur, kami mau mendengarkan firman-Mu. Sekiranya Roh Kudus akan menolong kami, memberi kekuatan kepada kami untuk memahami firman ini, sehingga tidak berlalu begitu saja dalam kehidupan kami. Allah Bapa dalam kerajaan surga, berkatilah kami semua anak-anak-Mu yang akan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari membuka Alkitab dari kitab 1 Yohanes pasal 2 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan, perintah yang baru. Saudara-saudara yang kekasih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu dari mulanya. Perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar, namun perintah baru juga yang kutuliskan kepada kamu telah ternyata benar di dalam Dia dan di dalam kamu. Sebab kegelapan sedang lenyap dan terang yang benar telah bercahaya. Barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang, tetapi ia membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan sampai sekarang. Barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang, dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi, karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu telah mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu telah mengalahkan yang jahat. Aku menulis kepada kamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepada kamu, hai bapa-bapa, karena kamu mengenal Dia yang ada dari mulanya. Aku menulis kepada kamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah diam di dalam kamu, dan kamu telah mengalahkan yang jahat. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang telah melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, perenungan kita pada pagi hari ini bertemakan gampang mengatakannya. Biasanya ketika telah tiba waktu pemilihan, baik itu pemilihan calon presiden, gubernur, bupati, dan juga DPR, sudah sangat sering kita dengarkan mereka mengucapkan berbagai macam janji-janji. Ini dimaksudkan agar hati para masyarakat ini boleh tergerak. Dengan kata-kata tersebut akhirnya mereka memilih karena mendengarkan ucapan mereka. Akan tetapi bagi orang-orang yang memang sudah berulang kali mendengarkan janji-janji yang diucapkan dan juga tidak ditepati sampai saat ini, mereka biasanya akan menjawab bahwa ya, seperti biasa, memang mudah untuk mengucapkan setiap janji-janji kata-kata yang terucap dari bibir. Tetapi mereka hanya mengucapkannya saja dan terkadang sulit untuk ditepati. Ada sebuah kisah tentang seorang anggota jemaat yang beribadah pada hari Minggu. Ketika mendengarkan seorang
seseorang yang berkhotbah dari atas mimbar. Karena pada saat itu ternyata kedua orang ini mengalami perseteruan di dalam kehidupannya. Akhirnya, seseorang anggota jemaat ini menjawab dengan lantang apa yang dikhotbahkan oleh Bapak Majelis di atas mimbar. Karena seseorang di atas mimbar ini terus-menerus mengatakan tentang bagaimana hidup manusia itu hidup saling mengasihi. Dia berulang-ulang mengatakan hal tersebut. Dan ini mengganggu pikiran seorang anggota jemaat. Dan akhirnya ia menjawab dengan mengatakan bahwa kamu memang gampang untuk mengucapkannya, kamu hanya mengucapkannya, tetapi kamu sama sekali tidak memiliki kasih di dalam dirimu. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, mengasihi itu adalah satu perintah yang seringkali itu menjadi dasar yang selalu diucapkan oleh Yesus. Bagaimana kita dapat saling mengasihi, menyatakan kasih kepada sesama kita yang percaya. Percuma kita memiliki kepercayaan kalau kita tidak saling mengasihi. Di dalam pembacaan kita dikatakan bahwa barang siapa berkata bahwa ia berada di dalam terang tetapi ia membenci saudaranya, ia sebenarnya berada di dalam kegelapan sampai sekarang ini. Terkadang Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, karena persoalan di dunia yang akhirnya menguasai pikiran dan hati kita, sehingga terkadang kita sulit untuk melihat dan kita terkadang sulit untuk menyatakan kasih kepada sesama kita. Oleh karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, dalam pembacaan kita mau mengingatkan kepada kita bahwa bagaimana kita sebagai orang yang percaya harus senantiasa menyatakan kasih di dalam kehidupan kita kepada sesama kita. Kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus. Kita harus menyatakan kasih sesuai dan seturut dengan kehendak-Nya, agar dalam menjalani kehidupan ini kita boleh senantiasa mengalami damai sejahtera. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah, yang luar biasa kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sekiranya firman ini boleh senantiasa tersimpan dalam hati dan pikiran kami. Boleh kami pahami dengan baik agar bagaimana kami sebagai orang yang telah percaya mengikut Engkau, kami boleh menyatakan kasih dalam kehidupan kami. Kami boleh senantiasa mengasihi satu dengan yang lain sebagai orang yang percaya, agar kami boleh senantiasa hidup di dalam terang dan meninggalkan dunia kegelapan. Tuhan, Engkau yang senantiasa akan menolong kami, Roh Kudus yang akan memampukan kami. Engkau senantiasa menolong jemaat-Mu dimanapun itu berada Tuhan, di dalam kehidupan mereka, di dalam masa tua mereka Tuhan. Engkau yang senantiasa menopang, memberikan kekuatan agar senantiasa jemaat-Mu selalu mengalami sukacita di dalam kehidupannya, menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berkati pekerjaan jemaat Tuhan, biarlah mereka senantiasa diberikan hikmat untuk mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab mereka. Berkati anak-anak-Mu, biarlah mereka bertumbuh di dalam kasih setia-Mu Tuhan. Berikan ketekunan untuk menyelesaikan pendidikan mereka, menjalani masa muda mereka senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati jemaat-Mu, kuatkan, hiburkan yang mengalami duka cita. Berikan kesabaran dan pemulihan kepada jemaat-Mu yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap anugerah yang Engkau hadirkan dalam kehidupan kami, pertambahan usia Tuhan, dan juga berkat apapun yang boleh Engkau berikan kepada kami. Biarlah kami boleh mengelolanya dengan baik dan kami pun boleh berbagi dengan sesama kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Berkati pemimpin-pemimpin kami dalam memimpin bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah senantiasa bangsa dan negara ini senantiasa mengalami keadilan. Seluruh kehidupan kami, pergumulan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu.
Engkau yang senantiasa campur tangan dalam setiap rencana hidup kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Biarlah Engkau yang senantiasa menyertai kehidupan kami, mendatangkan damai sejahtera. Ampuni salah dan dosa kami yang melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu lah. Di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah perenungan kita pada pagi hari ini. Marilah kita kembali dalam kehidupan kita senantiasa percaya dan saling mengasihi, agar kita senantiasa memperoleh damai sejahtera daripadanya. Selamat beraktivitas, salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua.